Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat JKB Kota Wisata, dan juga saudara yang senantiasa mengikuti ibadah online bersama saya. Hari ini tanggal 10 Mei 2020, kita ada di pertengahan di bulan Mei tahun 2020, menikmati berkumpul bersama keluarga setelah saudara sedang menjalani mungkin lebih dari sebulan ya kita menjalani ini. Saudara, ada banyak kejadian-kejadian yang telah menimpa berbagai negara, dampak daripada COVID-19, dan ini secara langsung maupun tidak telah mempengaruhi banyak pikiran secara psikologis. Sekarang ini pasca COVID yang akan datang diprediksi akan merubah seluruh tatanan ekonomi di seluruh negara. Bahkan juga kebijakan-kebijakan pemerintah akan mulai berubah. Demikian juga pola pikir kita akan berubah. Mindset dalam hidup kita mulai berubah. Barang siapa yang mengikuti perubahan itu, maka dia bertahan. Contohnya dalam hal berbisnis, sekarang ini banyak pebisnis, pengusaha yang konvensional mulai banyak yang gulung tikar. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu terus menyelidiki apa yang sedang terjadi saat ini. Kita perlu mengerti secara timeline kita sedang di posisi mana di dalam gereja Tuhan masa anugerah ini. Ya, kita sudah ada di zaman akhir. Maksud saya bukan akhir zaman, periode anugerah atau church age atau usia masa gereja 2000 tahun ini sudah hampir selesai. Kita sebagai orang non-Yahudi menerima anugerah ini karena ketidakpercayaan bangsa Israel. Ya, firman Tuhan dikatakan di Roma pasal 11, karena ketidakpercayaan bangsa Israel lah maka kita mendapatkan kesempatan menerima anugerah. Barang siapa yang percaya kepada apa yang Yesus telah kerjakan di kayu salib, kita memperoleh hadiah anugerah keselamatan dalam Kristus. Nah, saya mau ulangi lagi dalam setiap sharing saya adalah bahwa inti daripada apa yang saya sampaikan adalah Injil kasih karunia yang diajarkan oleh Paulus. Yesus telah mati karena dosa dunia, ia telah dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Barang siapa yang percaya, dia menerima keselamatan itu. Begitu simpel, sederhana sekali untuk menerima anugerah ini. Jadi Injil itu sangat sederhana. Injil itu adalah kabar baik yang sulit masuk logika. Memang tidak bisa untuk masuk logika. Bagaimana mungkin Allah turun sebagai manusia dan tinggal di dalam hidup kita? Rahasia yang sudah disingkapkan adalah, salah satunya adalah bahwa Kristus telah tinggal bersama kita. Dia tinggal di dalam hati kita dan dia hidup melalui hidup kita. Dia mengambil alih semua hidup kita. Nah, ini rahasia atau misteri, lebih tepatnya misteri yang telah disingkapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini coba renungkan kabar baik yang tadi saya share tadi pagi mengenai akar dari segala pikiran yang stres atau sakit penyakit atau segala sesuatu masalah yang mengganggu pikiran. Itu adalah penghukuman, pendakwaan yang dilakukan oleh iblis. Sejak kejatuhan iblis, apa yang bisa dilakukan oleh iblis adalah menipu semua umat manusia.
Nah, akar daripada orang yang stres atau akar daripada sakit penyakit itu adalah pendakwaan atau penghukuman. Nah, mari kita baca di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ya. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Coba perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini adalah misteri yang telah disimpan berabad-abad dan sekarang sudah diungkapkan bahwa Allah memperdamaikan dirinya, Ia memberikan dirinya melalui Kristus, sehingga pelanggaran kita tidak lagi ditimpakan kepada kita. Seluruh dosa manusia telah ditebus. Bagi saudara yang ingin menerima anugerah keselamatan ini, Tuhan bilang percayalah kepada apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Itulah inti daripada keselamatan itu. Nah, setelah seseorang menerima keselamatan itu, ia telah berdamai. Nah, Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Saudara mesti mengerti konsep ini. Ketika saudara tahu bahwa aku adalah anak Tuhan yang telah dibenarkan, yang telah ditebus, tidak ada lagi penghukuman. Jadi kalau Tuhan telah mengampuni segala dosamu, segala dosa kita, jangan lagi kita mengingat-ingat masa lalu kita. Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku dan berlari ke tujuan yang di depanku, yang di hadapanku. Jadi pikiran kita mesti diperbaharui, mindset kita, cara berpikir kita, bahwa Tuhan telah melupakan kesalahan kita dan kita telah diperdamaikan dengan dirinya. Maka hiduplah di dalam anugerah itu. Saudara bersukacitalah, Tuhan katakan, namamu sudah tercatat di surga. Hari-hari yang kita lakukan ini, yang kita jalani ini, setiap hari apapun yang kita lakukan, baik di rumah maupun di luar, lakukanlah seperti biasa. Namun jangan keadaan membuat engkau menjadi stres. Karena apa? Hari ini kita hidup, itu adalah Kristus yang hidup melalui kita. Kalaupun hari ini kita mati, kita beruntung. Firman Tuhan di Filipi 1 ayat 21. Jadi mati atau hidup bagi kita sama saja. Kalau kita hidup hari ini, Kristus yang hidup melalui kita. Kalaupun kita mati hari ini, kita beruntung karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di Firdaus, lalu kita akan diangkat. Nah, saya mau sampaikan kembali mengenai season atau musim. Sebagai anak Tuhan kita mesti mengetahui dan memiliki musim-musim yang menunjukkan tanda-tanda akan pengangkatan kita. Saatnya kita akan diangkat sebagai gereja. Lalu masa tribulasi akan dimulai, masa aniaya akan dimulai. Jadi sebelum masa aniaya, kita anak-anak Tuhan akan diangkat. Yang pertama yang mati di dalam Tuhan, lalu kita yang masih hidup. Bagi saudara yang masih hidup, jangan kau takut melihat keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Jangan kau merasa goncang jiwamu. Ya, rumah ini tidak akan dibawa, harta bendamu tidak akan dibawa. Kita hanya diri kita, jiwa kita yang diangkat. Dan nanti kita di surga akan banyak menikmati sukacita, ya, kemuliaan yang jauh melebihi apa yang kita lihat di bumi. Saya mengucapkan berkat untuk saudara-saudara hari ini, tanggal 10 Mei 2020.
damai sejahtera melimpahi saudara, dan saudara menikmati bersama keluarga ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dasar saudara percaya dan bersukacita adalah jaminannya Roh Kudus. Dia tidak bisa dilihat, tapi dia ada. Orang benar hidup melalui iman. Hidupilah, nikmatilah, tinggallah di dalam pohon anggur, maka buahnya akan manis. Selamat menikmati hidup di dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.